Perkenalkan, saya Agnes Junjungan Pakpahan dari Universitas Pelita Harapan Surabaya. Pada kesempatan kali Iya. ini, kita akan membahas tentang konsep keselamatan menurut dua tokoh agama yang berbeda, yaitu Islam dan Buddha. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana masing-masing agama memaknai keselamatan, bagaimana keselamatan itu diperoleh, dan serta upaya yang dilakukan oleh pemeluk agama tersebut untuk mencapainya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai wawancaranya. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada Ustadz Maskur ini. Menurut Ustadz, menurut Islam, apa yang dimaksud dengan keselamatan, yaitu an-najah tersebut, Ustadz? Keselamatan adalah keselamatan tentang akhirat, yaitu orang yang di dunianya, ketika di dunianya berjalan sesuai aturan, sesuai norma, sesuai perintah, atau melakukan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya lewat ajaran dari yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila itu dilakukan, maka akan selamat di dunia wal akhirah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Baik. Menarik sekali penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz Maskuri. Selanjutnya, saya ingin bertanya nih kepada Romo Pandita. Saya ingin bertanya, menurut Romo Pandita, dalam ajaran Buddha nih, apa yang dimaksud dengan keselamatan, yaitu pencapaian nibbana atau pembebasan dari duka? Silakan. Baik. Dalam agama Buddha ya, konsep keselamatan itu berbeda mungkin dengan agama-agama lain ya. Karena apa? Karena kalau dalam agama Buddha itu kan proses atau keselamatan itu bisa dicapai bergantung pada usaha individu ya, bukan dari anugerah mungkin atau kekuatan eksternal mungkin ya. Nah, kita tergantung pada orangnya masing-masing, di mana waktu kita hidup ini itu banyak melakukan perbuatan yang apa, baikkah, burukkah ya. Kalau ingin selamat ya banyak-banyaklah kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, maaf ya, hal-hal yang baik, maaf ya. Terus konsep keselamatan ini kalau dalam agama Buddha itu sudah tidak dilahirkan kembali ke dunia ini, yaitu mencapai nibbana tadi ya. Sudah tidak dilahirkan kembali, sudah tidak sudah tidak merasakan duka atau penderitaan ya. Itu semua sudah tidak terulang kembali di dalam kehidupan ini. Jadi kita sudah selamat dari segala sesuatunya, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Romo Pandita. Sangat menarik sekali dan poin-poinnya sangat mudah dipahami. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan kedua. Saya akan bertanya kepada Ustadz Maskuri terlebih dahulu. Menurut Ustadz Maskuri nih, bagaimana caranya seorang muslim itu dapat menerima atau memperoleh an-najat menurut ajaran Islam tersebut? Silakan, Ustadz. Orang yang akan mendapatkan keselamatan itu, satu, memang dari diri sendiri. Di dunianya berbuat baik, tidak berbuat kemungkaran sesuai aturan. Dua, keselamatan karena mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Karena tentunya keselamatan itu dicapai lewat ajaran Nabi Muhammad, tentunya dari perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi memang ini mungkin agak beda sedikit lah. Karena Nabi Muhammad itu mengatakan kulunas, semua manusia itu yadkhulunal jannah, itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang yang menolaknya. Nah, orang-orang yang menolaknya itu orang yang bagaimana? Orang yang tidak mengikuti ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad atau menulayai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Maskuri atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke Romo Pandita tentang pertanyaan yang kedua. Menurut Romo Pandita, bagaimana seorang Buddhis itu dapat menerima atau mencapai nibbana menurut ajaran Buddha tersebut? Terima kasih. Baik, seperti yang sudah saya katakan yang awal tadi ya, kalau ingin mencapai keselamatan tersebut, kita dalam agama Buddha itu harus berusaha sendiri ya, tidak mungkin dari faktor eksternal, mungkin dari dewa atau dari Sang Buddha sendiri ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Nah, dalam agama Buddha itu ada yang namanya 5 sila. 5 sila atau Pancasila Buddhis ya. Pancasila Buddhis yang pertama adalah
kita itu berusaha untuk menghindari yang namanya pembunuhan. Pembunuhan di sini adalah pembunuhan makhluk hidup, baik manusia sendiri maupun binatang, ya. Yang kedua adalah kita berusaha tidak melakukan yang namanya pencurian. Pencurian. Sila yang ketiga adalah kita berusaha untuk tidak melakukan yang namanya berzina. Terus yang keempat, kita berusaha untuk tidak berbohong atau berkata yang kasar atau yang tidak enak didengar lah, atau bergosip bisa juga. Terus yang kelima ini adalah sila yang terakhir adalah kita itu tidak boleh minum atau makan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, jika manusia ya menurut agama Buddha ingin menerima keselamatan tersebut, ya kita harus bisa melakukan yang namanya Pancasila Buddhis tersebut. Niscaya kalau kita melakukan yang mentaati yang Pancasila Buddhis tersebut, kita akan benar-benar akan mencapai yang namanya keselamatan atau nibbana tersebut yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih banyak Romo Pandita atas penjelasannya. Selanjutnya, tidak terasa kita sudah ada di poin ketiga, pertanyaan terakhir. Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ustadz Maskuri. Menurut Ustadz, apa saja amal yang perlu manusia lakukan untuk menerima keselamatan atau an-nazar tersebut, dan bagaimana peran rahmat Tuhan di dalamnya? Silakan, Ustadz. Yang berbuat baik, bagaimana doa yang dipanjatkan ketika sholat sehari bisa dibaca 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Dan setiap manusia yang melakukan sesuatu yang masih di dalam jalan Allah, tidak keluar dari norma-norma ajaran, berbuat baik, entah itu ya kewajiban yang dilakukan kepada Allah, termasuk sholat, termasuk sedekah, atau sosial kepada orang lain yang baik, itu adalah mendukung untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mendapatkan rahmat, yaitu caranya untuk berbuat baik, tidak berbuat jelek, tidak berbuat buruk. Selanjutnya, kita akan bertanya kepada Romo Pandita, tapi sebelumnya seperti yang tadi sudah dijelaskan Romo Pandita, kalau keselamatan itu diperoleh oleh individu ya Romo. Jadi tidak Betul. ada dari yang lain seperti itu. Jadi itu dari individu, dan tadi dijelaskan untuk memperolehnya itu ada sila dan 5 sila tersebut ya. Nah, saya ingin bertanya, selain dari 5 sila tersebut, apa upaya yang harus dilakukan manusia untuk mendapatkan nibbana atau keselamatan tersebut? Mungkin dari meditasi kah, atau kebijaksanaan dan lain-lain? Terima kasih, silakan. Baik, selain 5 sila tersebut ya, selain 5 sila tersebut, dalam agama Buddha juga diajarkan tentang jalan mulia berunsur 8 namanya. Nah, apa saja sih 8 mulia berunsur 8 ini? Yang pertama adalah pandangan. Pandangan kita itu harus benar. Pandangan benar, ya. Terus yang kedua ada niatnya. Niatnya itu harus benar. Kalau niatnya sudah tidak benar, nah itu keselamatan akan menjauh itu, ya. Selain itu ada juga yang ketiga namanya ucapan benar. Nah, ucapan ini sangat sangat sensitif sekali ya kalau ucapan. Ucapan kan bisa menimbulkan yang namanya perpecahan, bisa ya. Terus yang keempat ada perbuatan benar. Perbuatannya harus benar, dan juga penghidupan kita sehari-harinya itu harus benar juga. Yang selanjutnya ada usaha benar. Usaha kita untuk meraih sesuatunya itu harus dengan perbuatannya yang benar, ya. Terus ada perhatian benar. Perhatian benar di sini ada konsentrasi, ya. Konsentrasi kita itu harus benar. Seperti meditasi yang tadi dikatakan ya. Meditasi bisa, dan juga di sini ada juga yang namanya berdana. Nah, ya, berdana atau beramal lah ya. Baik, terima kasih Romo Pandita. Berarti ini kegiatan kita saat ini sudah termasuk salah satunya termasuk dalam meraih keselamatan berupa dana dhamma ya. Dhamma, iya betul sekali. Iya. Baik, menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih Ustadz Maskuri, terima kasih Romo Pandita atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Jawaban dari kedua belah pihak ini benar-benar membantu saya dan teman-teman kelompok saya nanti untuk memahami perbedaan sekaligus nilai-nilai penting dalam memahami agama masing-masing. Semoga wawancara ini dapat menambah wawasan dan penumbuhan sikap dan saling menghormati antar agama, dan terima kasih atas kesempatan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Sama. Ustaz Romo.